Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi penjualan dalam sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kami terdiri dari Helpi, Jesslyn, Ludovicus, Putri Marisa, Rangga, Sawa, Sigit, dan Sherlyn. Perusahaan yang akan kami bahas adalah Top 100, yaitu salah satu pusat perbelanjaan modern yang berada di kota Batam dan bergerak di bidang retail. Top 100 menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari produk rumah tangga, makanan dan minuman, pakaian hingga barang elektronik. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan melayani transaksi dalam jumlah yang besar setiap harinya dengan frekuensi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sistem yang mampu mendukung kecepatan dan keakuratan transaksi. Untuk mendukung hal tersebut, Top 100 menggunakan sistem Point of Sale atau POS, yaitu sistem komputerisasi yang digunakan di kasir untuk memproses transaksi penjualan secara otomatis. Sistem ini tidak hanya membantu dalam proses pembayaran, tetapi juga terintegrasi dengan data persediaan dan laporan keuangan, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengelola informasi secara real-time. Proses bisnis pada Top 100 dimulai dari tahap pengadaan barang. Perusahaan terlebih dahulu melakukan pemesanan barang kepada supplier berdasarkan kebutuhan stok. Setelah itu, supplier akan mengirimkan barang yang kemudian diterima dan diperiksa oleh bagian gudang. Barang yang telah diterima akan disimpan dan kemudian didistribusikan ke area penjualan agar dapat dilihat dan dipilih langsung oleh pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan memilih barang secara mandiri atau self-service, kemudian akan membawa barang tersebut ke kasir. Nah, di kasir, petugas akan scan barcode setiap produk menggunakan sistem POS. Sistem akan secara otomatis menampilkan harga dan menghitung total pembayaran. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pembayaran, baik secara tunai maupun non-tunai, seperti menggunakan kartu atau e-wallet. Setelah transaksi selesai, sistem akan mencetak struk sebagai bukti pembayaran dan secara otomatis menyimpan data transaksi ke dalam sistem. Nah, data tersebut akan digunakan oleh bagian keuangan untuk proses pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan. Nah, pada gambar yang ini ditampilkan siklus akuntansi penjualan yang terdiri dari dua jenis, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Pada penjualan tunai, proses dimulai dari transaksi di kasir, kemudian dibuat bukti transaksi berupa faktur atau stok. Dilanjutkan dengan penerimaan kas dan pencatatan ke dalam jurnal. Sedangkan pada penjualan kredit, prosesnya sedikit lebih panjang, dimulai dari order penjualan, kemudian pembuatan faktur, pengiriman barang kepada pelanggan, dan pencatatan piutang. Setelah itu, perusahaan akan menerima pembayaran dari pelanggan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Seluruh transaksi, baik tunai maupun kredit, kemudian akan dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya akan dilakukan jurnal penyesuaian untuk memastikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya, hingga akhirnya menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Siklus ini sangat penting karena memastikan setiap transaksi tercatat secara sistematis, sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pada gambar yang kedua ini ditampilkan diagram aliran data dalam sistem informasi akuntansi. Diagram ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Pada tahap input, data dimasukkan ke dalam sistem melalui scanning barcode barang di kasir. Kemudian pada tahap proses, sistem POS akan mengolah data tersebut, menghitung total pembayaran, serta mencatat transaksi secara otomatis. Selanjutnya, pada tahap output, sistem akan menghasilkan struk pembelian sebagai bukti transaksi, serta menyimpan data ke dalam database yang nantinya akan digunakan untuk membuat laporan. Aliran data ini berlangsung secara terus-menerus dan real-time, sehingga perusahaan dapat memantau transaksi dan persediaan secara langsung tanpa harus menunggu proses manual. Nah, ini merupakan flowchart siklus akuntansi penjualan menggambarkan alur proses penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga seluruh transaksi dicatat ke dalam buku besar. Pada tahap yang pertama adalah order penjualan, sales atau marketing. Pada tahap ini, bagian sales menerima pesanan dari pelanggan dan membuat sales order sebagai dokumen dasar penjualan. Selanjutnya dilakukan pengecekan ketersediaan stok barang. Jika stok tidak tersedia, pesanan akan dicatat sebagai back order. Namun jika stok tersedia,
pesanan dapat disetujui dan diteruskan ke bagian berikutnya. Tahap kedua adalah bagian kredit. Bagian kredit melakukan pemeriksaan terhadap status dan kelayakan kredit pelanggan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko piutang yang tidak dapat ditagih. Jika kredit pelanggan tidak disetujui, maka pesanan akan ditolak. Dan juga sebaliknya, jika disetujui, pesanan akan diteruskan ke bagian gudang untuk diproses. Selanjutnya, pada tahap ketiga adalah gudang. Pada tahap ini, barang yang dipesan oleh pelanggan akan diperiksa dan disiapkan sesuai dengan sales order. Gudang kemudian membuat delivery order sebagai dokumen pengeluaran barang. Selain itu, gudang juga memperbarui data persediaan dan mencatat pengurangan stok barang yang keluar. Tahap keempat adalah stok dan delivery. Bagian ini menerima delivery order dan memastikan barang siap untuk dikirim. Barang kemudian diserahkan kepada pelanggan dan delivery order ditandatangani sebagai bukti bahwa barang telah diterima. Tahap kelima adalah transportasi atau supir. Bagian ini bertanggung jawab mengantarkan barang ke lokasi pelanggan. Setelah pelanggan menerima barang dan menandatangani delivery order, dokumen tersebut akan dikembalikan ke perusahaan sebagai bukti pengiriman yang sah. Tahap keenam adalah invoice atau faktur. Berdasarkan delivery order yang telah ditandatangani pelanggan, bagian invoice membuat faktur penjualan sebagai dasar penagihan. Faktur kemudian didistribusikan ke bagian terkait, seperti piutang, pajak, arsip, dan buku besar. Pada tahap ini juga timbul piutang dagang karena transaksi dilakukan secara kredit. Pada tahap ketujuh adalah administrasi keuangan atau piutang. Bagian ini mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan dan mengirimkan faktur kepada pelanggan. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, bagian piutang menerima pembayaran tersebut, membuat bukti penerimaan kas, dan mencatat pelunasan piutang. Nah, pada tahap yang terakhir adalah buku besar. Pada tahap ini, seluruh transaksi penjualan kredit dan penerimaan pembayaran dicatat dan diposting ke dalam buku besar. Data yang telah dicatat kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih.